Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Kalau saudari-saudara biasa menerima sakramen tobat atau mengaku dosa, tentu hafal rumusan pengakuan dosa, cara mengaku dosa. Anak-anak kita di Kalasan, untuk komuni pertama memang saya wajibkan menghafal rumus pengakuan dosa dan menghafal doa tobat. Juga menjelang menerima sakramen penguatan, menghafal rumus pengakuan dosa dan doa tobat. Sebab setelah komuni pertama sudah tidak lagi menerima pengakuan dosa sampai penguatan atau krisma. Nah, kalau yang tidak hafal ya nggak apa-apa, wong ya tidak minat mengakui dosa. Tapi poinnya ini, di sana ada rumusan pengakuan dosa saya yang terakhir. Ingat kan? Yang biasa pasti ingat, yang tidak ingat ya tidak biasa bisa jadi. Bagi kita ini menarik. Mengapa? Karena berapa lama menyadari, mengakui bahwa saya pernah mengakui kedosaan. Dan sepanjang itu berapa banyak perbuatan dosa, berapa banyak tindakan yang melukai hati Allah dan hati gereja. Hari ini kita mendengarkan bacaan pertama dari kitab Baharuk. Ada di dalam Deuterokanonika, hanya orang Katolik yang memilikinya. Nanti dibuka judulnya, bab itu adalah pengakuan dosa. Kalimat menariknya begini: "Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir, sampai dengan hari ini kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami." Konteksnya adalah ini masa pembuangan. Dan mereka mengakui sejak kapan? Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tetapi semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami, leluhur kami. Dari mana? Dari perbudakan Mesir. Itu puluhan tahun. Dan apa yang mereka katakan? Kami tidak taat kepada Tuhan. Rinciannya apa di sana? Mengikuti Allah-Allah lain sesuai dengan pikiran mereka. Dan apa akibatnya? Kesengsaraan, beruntun, bencana, celaka mereka alami. Dan itu kesadaran yang mereka ungkapkan betul. Berarti bertahun-tahun sejak dibebaskan dari pembuangan dan disadari tidak taat kepada Allah, dan hasilnya adalah celaka. Dan sabda celaka yang Tuhan Yesus sabdakan hari ini, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Mengapa? Karena mereka tidak bertobat. Mengapa? Karena mereka tidak percaya utusan Tuhan. Maka tadi Yesus bersabda begini, "Barang siapa mendengarkan kalian, ia akan mendengarkan daku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Letak celakanya adalah karena mereka tidak percaya kepada Yesus, maka nasibnya tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa yang mereka bully,
yang mereka kecilkan dan seterusnya. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan bacaan hari ini kita semua diajak. Pertama-tama permenungan saya bukan pada mengakui dosanya. Kalau hanya mengakui dosanya lalu orang takut dosaku banyak. Betul enggak? Takut romonya masih muda, pasti diingat-ingat dosa kita. Maka biasanya mencari romo yang agak sudorungon. Dua, takut berapa puluh tahun aku tidak mengakui dosa. Bahkan sejak baptisan, bahkan menjelang menerima sakramen pernikahan. Bahkan sejak baptis ada. Hampir setengah abad ada. Maka kalau ini yang dilihat, berapa lama dosaku dulu, berapa banyak dosaku, romoni isih waras utawa ora, itu kan yang terjadi adalah ketakutan, keengganan. Tapi saya akan mengajak dalam doa pembukaan tadi, saya mewakili gereja berdoa begini: semoga kami memperhatikan sabdamu dan merasakan melimpahnya kerahimanmu. Kerahiman Allah lah yang menjadi subjek pikiran kita. Kerahiman Allah lah yang menjadi usaha kita untuk kita temukan, kita rasakan. Begitu besar kerahiman Allah daripada besarnya dosa kita. Maka kalau kita memandang kerahiman Allah yang begitu melimpah, maka kita tidak akan takut lagi melihat betapa banyak dosa kita. Maka kalau kita melihat betapa banyaknya dosa kita, kita lupa betapa banyaknya, jauh lebih banyak kerahiman Tuhan. Maka marilah kita menyongsong kerahiman Allah itu, memandang kerahiman Allah itu yang melimpah untuk kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang telah hidup, sekarang dan selama-lamanya.